Shalom blessed people. Welcome back to Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people merasa diberkati oleh video ini. Oh iya, klik pojok kanan atas buat kamu yang baru aja mampir di Christian Daily Channel, biar bisa saling kenal. Karena kan katanya tak kenal maka tak sayang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati blessed people semuanya. Shalom blessed people, apa kabar? Semoga kabar lo baik-baik aja, sehat walafiat, penuh dengan semangat dan semakin cinta akan Tuhan. Balik lagi, bareng sama gue Unedo Tesalonika Gultom, dan lo lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Di setiap videonya Christian Daily Channel, melalui gue pasti akan memberikan banyak banget hal-hal yang luar biasa, yang pastinya akan memberkati blessed people semuanya. Dan hal-hal luar biasa itu ada dua versi. Yang pertama itu yang agak lembut, yang mungkin bicara kayak pemulihan dan lain sebagainya macamnya. Dan yang kedua yang sifatnya kasar ya, atau orang bilang tuh makanan yang keras, bukan makanan ringan. Dan makanan keras atau yang sifatnya agak nyakitin hati ya, bikin nyelekit itu bakalan gue sampaikan kembali dalam video kali ini. Dan kenapa hal keras ini harus gue kasih tahu buat blessed people semuanya? Karena hal keras seperti ini itu benar-benar harus dipahami dan dimengerti oleh blessed people. Karena melalui hal keras atau firman-firman atau pemberitaan yang sifatnya menghancurkan hati, itu akan membuat kita semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan hal yang gak enak yang bakal gue sampaikan dalam video kali ini untuk blessed people semuanya adalah tentang proses. Kalau gue ambil pengertiannya dari Wikipedia, pengertian dari proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. So itu artinya posisi proses ada di tengah-tengah antara input dengan output. Dan dari sini kita udah bisa punya gambaran belum sih blessed people? Artinya tidak akan ada output kalau tidak ada proses. Atau gini, output yang baik berawal dari proses yang baik plus input yang baik. Karena percuma, terserah inputnya sebaik apa kualitasnya, kalau prosesnya nggak bener, outputnya pasti juga nggak akan baik. Setuju nggak sih? Dan sama seperti kita blessed people, kita diberikan benih yang sama, kita dirajut oleh tangan yang sama. Yesus sendiri yang merajut semua manusia sejak ada di dalam kandungan ibunya. But the ending yang menentukan bukan Yesus lagi, tapi kita. Apakah kita mau mengikuti proses atau tidak? Dan output dalam kekristenan itu nggak pernah memandang di mana kita dilahirkan, keluarga apa yang kita punya. Karena sekalipun kita udah dari nenek moyang kita, semua kalau dirunut tuh Kristen semua. Atau mungkin di dalam keluarga besar kita dikenal sebagai keluarga besar seorang pendeta, gembala gereja, atau apapun yang bersifat rohani lainnya, itu tidak sama sekali akan mempengaruhi output dari kehidupan kita. Karena output itu, proses itu adalah tanggung jawab diri kita masing-masing secara pribadi. Nggak bisa rombongan dan nggak bakal pernah ada caloknya. Dan kalau kita ngomongin tentang proses itu sendiri, menurut gua proses itu ada dua hal. Yang pertama adalah proses secara halus yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Dan hal itu pernah gue sampaikan di video sebelumnya di Christian Daily Channel tentunya. Nah, kita bakal mulai dari proses yang halus ini. Apa sih yang sering tidak disadari orang? Padahal itu adalah sebuah proses. Ya,
Karena dinamakan proses halus, berarti itu akan membawa kita kesenangan. Misalnya, kita hidup di dalam kelimpahan. Relasinya bagus. Posisi di pekerjaan bagus. Intinya kayak misalnya gini, kita tinggal menjentikan jari, apa yang kita inginkan, kita akan dapatkan. Saat itu juga. Dan itu adalah bagian dari proses. Karena ketika kita ada di dalam kelimpahan, terkadang atau sering kali, kita jadi lupa akan Tuhan. Kita jadi fokus kerja, ngurusin bisnis, fokus kita untuk menjalin relasi, jilat sana, jilat sini. Waktu kita jadi habis untuk bekerja, dan bekerja. Kita jadi jumawa. Kita jadi lupa Tuhan. Dan mungkin kita akan menjadi hedonisme. Dan hal itu adalah sebuah proses yang benar-benar halus banget. Tapi ingat, di balik kehalusannya, menurut gue, yang halus ini gak kalah berat dengan yang kasar. Dan pertanyaannya, di dalam kehidupan kita atau di dalam kekristenan, apa sih yang diproses? Proses apa yang menghampiri kita? Proses yang gak pandung bulu ini, itu mau membentuk apa sih? Dan jawabannya cuma satu. Karakter. Kalau gue menyebutkan lirik lagu ini, Blessed People pasti tahu. Tapi gue gak bakal nyanyiin. Ya karena takut copyright. Ya, padahal kan ini ilham dari Tuhan sendiri. Kadang-kadang manusia suka begitu ya. Menurut gue gak ngerti sih perkara ini. Apakah memang ini hanya keluh kesah gue atau kecemasan gue aja, atau Blessed People juga setuju, atau ada komentar yang lainnya boleh ya, berkaitan dengan copyright di lagu-lagu rohani. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa ya itu kan aransemennya aransemen sendiri dan lain sebagainya macamnya, menggunakan ilmu. Kalau sampai situnya gue setuju, tapi maksud gue lirik yang didapatkan dari seorang yang menyanyikan lagu rohani itu kan katanya itu mendapatkan ilham dari Tuhan, mendapat pewahyuan, atau berdasarkan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. So, itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Tapi di copyright oleh manusia. Apalagi kalau liriknya itu ngutip dari Alkitab. Banyaknya itu dari tulisan-tulisan Daud. Karena Daud adalah pemazmur. Jadi kalau seandainya pun ada copyright, kita harus bayar. Ya bayarnya harusnya sih ke Daud ya. Tapi nggak tahu sih gimana menurut Blessed People. Oke, langsung gue sampein aja lirik lagunya seperti apa untuk menggambarkan proses ini. Dimana seperti yang udah gue kasih tahu bahwa yang dikejar outputnya adalah bicara tentang karakter. Lirik lagunya adalah, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Tahu kan lirik lagu itu? Taat dan setia kepada Bapa. Itu adalah karakter. Karakter sebagai hamba yang mau nurut, yang mau taat, yang mau setia kepada tuannya. Dalam hal ini, tuannya adalah Yesus. Dan di dalam proses, ada dua output yang akan dikeluarkan dari setiap manusia. Yang pertama, dia akan menerima proses itu, bersyukur. Yang kedua, dia akan menolak proses itu dengan cara memberontak, dengan cara di-skip. Dan dari dua output ini berkaitan dengan penerimaan kita terhadap proses, gue mau bahas yang pertama dulu. Kalau misalnya Blessed People adalah golongan orang yang menerima proses, bersyukur terhadap proses, maka hasil akhirnya atau yang berikutnya akan terjadi, Blessed People akan mengalami namanya next level. Karakternya akan semakin diubahkan dan disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi untuk orang-orang yang menolak proses, yang memberontak, yang berusaha untuk skip proses, yang harus dipahami adalah orang tersebut hanya akan jalan di tempat. Kenapa? Karena proses ini gak bakal pernah berlalu dari hidup kita kalau kita tidak pernah menghadapinya, kita gak pernah melewatinya. Kalau lo berusaha untuk skip proses,
lo akan menemukan proses yang sama di kemudian hari dan hanya berbeda tempat aja sih sebenarnya. Gue pernah mengalami itu. Gue gak tahu blessed people pernah apa enggak. Tapi gue rasa akan banyak banget orang yang pernah mengalami hal itu. Kok kayaknya gue mengalami proses atau masalah tuh ini aja ya. Cuma beda lokasinya, ya kan? Dan beda datangnya dari orang yang bagaimana gitu. Misalnya hari ini datangnya dari orang tua. Besok datangnya dari teman kita. Besoknya lagi datang dari bos kita. Dan macam-macam. Hanya itu aja yang berbeda. Tapi prosesnya sama. No pain, no gain. No pain, no glory. Pemenang hanya akan muncul dari sebuah pertandingan. Emas akan murni kalau dia sudah melewati proses. Sebuah pohon hanya akan berbuah yang baik jika dia melewati proses yang baik juga. Bahkan bunga butuh waktu atau proses sebelum dia mekar. Gue mendadak kalau ngebahas itu jadi keinget story-story Instagram ya. Iya, biasa muncul pakai gambar-gambar estetik gitu kan ya. Bahkan bunga butuh waktu untuk bisa mekar. Aduh, gue nggak tahu nih blessed people pernah lihat atau enggak sih ya kutipan ini berseliweran di story atau feed Instagram. So, proses akan terus berjalan sepanjang hidup kita. Jangan pernah di skip. Jangan pernah ditolak. Kenapa? Cintai imanmu. Nikmati proses setiap hari. So blessed people, sampai di sini dulu video kita, pembahasan kita. Kembali semoga blessed people diberkati oleh setiap video atau setiap pembahasan dari Christian Daily Channel. So, kalau lo merasa diberkati, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang lebih seru lagi supaya iman kita semakin bertumbuh bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Gue, Unedo Tesalonika Gultom, pamit undur diri. See you and God bless you. And as always, keep the faith.